Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Egdul Ramadhani, mahasiswa Teknik Elektrootomasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal bisnis yang berjudul Cas Terus, yaitu holder HP untuk sepeda motor yang dilengkapi pelindung, tahan cuaca, dan panel surya untuk pengisian daya. Paparan ini akan mencakup latar belakang, konsep produk, potensi pasar, model bisnis, strategi pemasaran, hingga analisis SDM dan biaya produksi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi sepeda motor terbesar di dunia, dengan jumlah lebih dari 125 unit dan jutaan pengemudi ojek yang sangat bergantung pada telepon genggam untuk navigasi dan penerima pesanan. Dalam penggunaan sehari-hari, muncul beberapa permasalahan utama. Yang pertama, baterai cepat habis. Yang kedua, HP rentan overheating karena paparan sinar matahari. Yang ketiga, HP mudah rusak akibat hujan dan kelembapan ketika tidak dilindungi dengan baik. Berbagai solusi yang ada, seperti powerbank dan charger motor, belum menjawab kebutuhan secara menyeluruh karena tidak memberikan perlindungan cuaca maupun pengelolaan daya yang aman. Kondisi inilah yang menjadi dasar lahirnya ide bisnis cas terus. Cas terus dirancang sebagai holder HP motor multifungsi dengan tiga fungsi utama dalam satu perangkat. Pertama, pelindung tahan cuaca dengan material ABS dan polikarbonat serta standar ketahanan air IPX5 sehingga HP terlindungi dari hujan, debu, dan paparan langsung sinar matahari. Yang kedua, panel surya mini berkisar 5 hingga 7 watt yang terintegrasikan pada bagian belakang, yang memungkinkan pengisian daya HP selama perjalanan dengan memanfaatkan energi surya. Yang ketiga, sistem baterai buffer dengan kapasitas 2000 hingga 5000 mAh yang berfungsi menstabilkan pengisian daya sehingga tetap aman dan konstan meskipun intensitas cahaya berubah dengan output standar 5 volt. Dengan demikian, cas terus tidak hanya memberikan perlindungan fisik, tetapi juga memastikan ketersediaan HP secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Segmentasi pasar dan konsumen potensial. Konsumen potensial Cestrus dapat dikelompokkan ke dalam tiga segmen utama. Segmen pertama adalah pengemudi ojek daring yang menjadikan HP sebagai alat kerja utama dan membutuhkan HP yang selalu aktif sepanjang jam operasional. Segmen kedua adalah komunitas touring dan pengendara jarak jauh yang mengandalkan HP untuk navigasi dalam perjalanan panjang dan memerlukan solusi pengisian daya yang mandiri tanpa bergantung pada sumber listrik konvensional. Segmen ketiga mencakup pengguna motor harian seperti mahasiswa, pekerja kantoran, kurir, dan pelaku UMKM yang menggunakan motor sebagai moda transportasi utama dan membutuhkan perlindungan serta kestabilan daya HP. Ketiga segmen ini memiliki kesamaan, yaitu tingkat ketergantungan tinggi terhadap HP saat berkendara dan kebutuhan nyata terhadap solusi yang aman, praktis, dan tahan cuaca. Yang kelima, membahas tentang analisis kompetitor dan keunggulan. Di pasar saat ini, sudah terdapat beberapa produk terkait seperti holder HP konvensional, charger motor, dan powerbank eksternal. Holder HP konvensional umumnya hanya berfungsi menahan HP tanpa perlindungan terhadap cuaca dan tanpa fasilitas pengisian daya. Charger motor mungkin memang dapat mengisi daya melalui sistem kelistrikan motor, namun instalasinya relatif kompleks dan berpotensi membebani aki. Powerbank eksternal memberikan daya cadangan tetapi tidak praktis digunakan saat berkendara dan tidak melindungi HP dari hujan ataupun panas. Jas terus memiliki keunggulan karena menggabungkan perlindungan cuaca, pengisian daya berbasis energi surya, dan desain yang ergonomis dalam satu produk dengan harga yang tetap kompetitif. Dengan kombinasi fungsi tersebut, Jas terus mengisi celah yang belum terlayani oleh produk-produk yang lain. Model bisnis dan potensi pasar, THM, SAM, serta SOM. Model bisnis terus menggunakan pendekatan multi-channel. Dari sisi distribusi, penjualan difokuskan melalui marketplace online seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Kemudian dilengkapi oleh penjualan offline melalui toko aksesoris. Struktur harga dirancang agar tetap menarik dan memberikan margin yang sehat. Harga jual rata-rata sekitar 220.000 per unit dengan HPP sekitar 115.000 sehingga margin kotor berada di kisaran 48 hingga 50% dan berpotensi meningkat seiring skala produksi. Dari sisi potensi pasar, TAM mencakup seluruh pasar smartphone holder untuk pengguna sepeda motor dengan nilai yang sangat besar. SAM difokuskan pada beberapa kota utama dengan jumlah pengguna motor dan driver yang tinggi. Sementara itu, SOM tahun pertama ditargetkan sekitar 100
sekitar 1.200 unit, kemudian meningkat menjadi beberapa ribu unit pada tahun kedua dan ketiga, dengan proyeksi pendapatan yang terus bertumbuh menuju titik impas di tahun yang ketiga. Strategi marketing 7P. Strategi pemasaran tes terus disusun menggunakan kerangka marketing mix 7P. Dari sisi produk, tes terus menonjolkan kombinasi perlindungan dan pengisian daya berbasis energi surya. Dari sisi harga, digunakan strategi penetration pricing di awal untuk mempercepat adopsi pasar. Untuk place, fokus pada penjualan online yang didukung kehadiran di kanal offline strategis. Dari sisi promotion, digunakan kampanye digital untuk melalui media sosial, kerjasama mikro influencer di bidang otomotif, serta kegiatan aktivitas di komunitas motor. Elemen people, proses, dan physical evidence dijaga melalui pembentukan tim kecil yang kompeten, SOP layanan yang jelas, dan tampilan produk serta kemasan yang profesional untuk membangun kepercayaan konsumen. SDM dan SOP produksi. Struktur organisasi Cestrus dipimpin oleh seorang CEO yang membawai tiga peran utama, yaitu CTO untuk aspek teknis dan pengembangan produk, CMO untuk pemasaran dan branding, serta COO untuk operasional dan rantai pasok. Analisis biaya dan proyeksi keuangan. Dalam perhitungan biaya, harga pokok produksi per unit sekitar 119.000 yang terdiri dari tiga bahan baku utama, komponen elektronik, tenaga kerja praktikan, kemasan, dan logistik. Dengan harga jual rata 220.000, diperoleh laba kotor sekitar 105.000 per unit. Pada proyeksi tahun pertama dengan target penjualan 1.200 unit, pendapatan kotor diperkirakan sekitar 264 juta dengan margin kotor di kisaran 48%. Biaya operasional awal memang cukup besar karena mencakup pengembangan produk, pemasaran, dan pembentukan tim, sehingga laba bersih pada tahun pertama dan kedua masih negatif. Namun, seiring peningkatan volume penjualan dan efisiensi biaya, proyeksi menunjukkan bahwa titik impas dapat dicapai pada sekitar tahun ketiga dengan peningkatan margin kotor dan perbaikan arus kas. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Dengan senang hati saya ucapkan terima kasih.